Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa. Silakan Pak Ustadz. Oke, sahabat, kita lihat kayak gimana nih petunjukan anak didik dari Pak Ustadz Riki. Ya, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama AGC Vlog Pedesaan. Gimana kabar semua sahabat yang dimanapun berada? Semoga di hari ini seterusnya kita disehatkan, dipanjangkan umurnya, dipermudahkan rezekinya, tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, oke sahabat, saya di kesempatan ini mau melihat ataupun mau bersilaturahmi ke Pak Ustadz Riki, yang mana beliau sering sekali pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak di Kampung Baru ataupun tempatnya itu di Masjid Al-Ikhlas 1. Beliau itu tanpa ada buruh, tanpa ada gaji. Masya Allah, beliau ridho lillahi ta'ala ataupun ikhlas demi bisa menerangkan agama di perkampungan. Nah, maka dari itu saya sangat penasaran sekali. Ada kabar katanya Pak Ustadz Riki itu mempunyai anak didik santri kilat, dan saya pun pingin tahu, dan sekalian saya mau bersilaturahmi ke rumahnya ataupun ke tempat pengajiannya anak didik dari Pak Ustadz Riki tersebut, yang mana berletakan di Kampung Ciberem, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, kita sekarang menuju ke rumah Pak Ustadz itu, saya harus melewati jalan ke pesawahan kayak begini sahabat ya. Nah, dan di sini pun ada si AA. Saya mau bertanya dulu sebentar, A. Mohon maaf, A, mengganggu. Mohon maaf, A ya. Ya. Sebentar, A, mau mengganggu. Ini benar Kampung Ciberem, A? Ya. Tahu gak sama Pak Ustadz Riki, A? Tahu. Di sebelah mana itu rumah Pak Ustadz Riki itu? Tika di sini. Oh, yang dekat masjid itu? Ya. Oh iya, dari situ juga? Ya. RT. Satu RT juga. Nah, A kan di sini satu RT juga. Apakah benar Pak Ustadz Riki itu di sini mempunyai anak didik ngaji? Ya. Dan guru ngaji jadi pengajar. Oh, guru ngaji pengajian di sini juga. Ya. Dan di sini pun suka ada pelaksanaan pengajian bapak-bapak sama ibu-ibu juga. Ya. Rutinan sama pengawasan. Itu sore, sore. Ya. Itu siapa yang itunya? Pak Ustadz Riki juga. Ya. Oh iya. Nah, berarti benar ya sahabat. Hatur nuhun. Ya. Punten tos ngawagal. Ya. Nah, berarti benar sekali ya sahabat. Ternyata yang mana Pak Ustadz Riki itu di kampung sendirinya pun suka ada pelaksanaan untuk pengajian bapak-bapak ataupun ibu-ibu, selain mengajarkan anak ngaji ataupun santri kilatnya Pak Ustadz Riki. Oke, kita langsung gaskeun. Nah, ini seperti begini ya perumahan ataupun perkampungan pemukiman warganya itu. Namun alhamdulillah kalau di sini kebanyakan sih udah permanen tempatnya. Nah, di situ pun ada masjid juga. Barangkali masjid itu sahabat ya yang suka digunakan untuk pengajian bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Nah, lihat, dan di sini pun sahabat ada kerbau yang lagi guyang. Tuh, ada kerbau dua ya. Nah, saya sebelum ke Pak Ustadz Riki, saya itu mau
silaturahmi ataupun menyapa warga di sekitaran kampung Pak Ustadz Riki ini. Nah, dan di sini ada si Umi ya. Assalamualaikum. Aduh, Umi, damang Umi. Damang. Punten Uminya. Haji Udin. Damang Pak, punten Paknya. Abi bade ngiringan. Aduh. Ibu. Kita tadi iya nahar cai. Oh, bade nahar cai nah di dia nahar cai na geuning. Tegaduh gas abdi teh. Tegaduh gas. Oh. Beda. Teu aya hawu di pangintennya. Saya tegaduh ya. Di dieu. Di kebon gitu. Oh, mohon. Di mana lingih teh Ibu teh? Iya. Oh, di dieu. Ya. Iya kan gobreo atuh. Gobreo. Umi, mohon maaf kalau boleh tahu Umi ini siapa nama Umi? Bu Dido. Ibu Dido. Mohon. Tapi masih ada si bapaknya. Ayah. Masih ada. Itu we buruh dengan. Oh, mohon. Kadang-kadang aya, kadang-kadang teu aya gitu. Mohon. Mudah-mudahan atuh Ibu sing lancarnya. Ya, Si bapakna sing sehat, ibuna oge sing sehat ibunya. Oh, Ibu teh nemeh teh bade naheur cai naon? Nahar cai itu. Oh, tegaduh hawu acan. Masya Allah. Nah, lihat sahabat, ini Ibu Dido katanya nggak punya hawu ataupun dapur kotor ya sahabat. Dilainkan si ibu pun mau memasak air pun di sini harus di situ tuh ya sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Dan gas LPG pun tidak punya. Nah, berarti Ibu Dido itu suka masak air dan Masya Allah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan. Dia taban anak yatim. Masya Allah. Oh, ini teh anak yatim. Yatim hijau. Oh, Masya Allah. Nah, saya sangat penasaran sekali Ibu. Ada waktu, Bu? Ya, Ibu, saya sangat penasaran. Barusan Ibu melontarkan katanya ini anak yatim, cucu Ibu. Nah, itu yang udah meninggalnya itu anak Ibu kah ataupun menantu? Menantu Ibu. Kalau ibunya ini, si Neng ini? Jadi itu di Bogor. Di Bogor. Namanya. Lagi ngapain? Ya di bumi nawe di itu gitu. Oh, Rumarana di Bogor Di- Cilengsi. maksudnya sekarang udah nikah lagi. Itu acan. Ngerus gitu putrana gitu tilu man gitu. Jadi canak hiji ka dieu. Oh, sadayana anak yatim teh aya 5. Aya opat. Oh, aya 4. Ngan meureun ku Umi ayeuna dicanak ka Canak hiji. Oh, sareng saha Neng nami teh? Ya, Aljasati. Oh, Neng Aljasati. Kelas berapa, Neng? Kelas 6 SD. Nah, ternyata sahabat Ibu Dido itu sekarang di sini itu beliau katanya mengurus anak yatim yang mana ibunya sekarang ada di Bogor dikarenakan anak ataupun cucu dari Ibu Dido ini ada 4 semuanya. Namun yang satu itu dibawa sekarang diurus sama Ibu Dido di sini di Kampung Ciberem. Masya Allah. Mudah-mudahan Neng sesudah saya bisa bersilaturahmi ke sini, mudah-mudahan Umi ya ada milik ataupun rezeki. Kalau masalah rezeki atau milik itu tidak tahu datangnya dari siapa dan kapan Umi ya. Insya Allah anak yang soleh dan ahli sorga ini ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Neng kalau boleh tahu Neng ngajinya di mana Neng? Ngajina di Ustadz Riki. Di Pak Ustadz Riki. Nah, saya itu kebenaran Ibu ya. Saya sekarang kan mau bersilaturahmi ke Pak Ustadz Riki. Yang mana saya ada kabar bahwa Pak Ustadz Riki itu suka menghuruk ngaji di kampungnya sendiri. Dan beliau pun katanya suka mengadakan pengajian di kampung baru di sana. Nah, maka dari itu saya sekarang Ibu mau ikut bersilaturahmi ke Pak Ustadz Riki. Nah, berarti ini teh anak didik dari Pak Ustadz Riki. Mohon. Bener gak Neng? Pak Ustadz Riki suka mengajarkan apa itu teh hadroh. Ya udah atuh Umi ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ataupun si Nengnya ada rezeki ya. Amin. Mohon. Mangga Ibu Neng. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oke sahabat, ternyata Umi
ternyata ini anak didik dari Pak Ustadz Riki, yang mana ini teh anak yatim ahli surga ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya kita langsung gaskeun untuk menuju ke Pak Ustadz Riki, dan kita langsung ngobrol sama guru ngaji anak yatim ini. Mangga Ibu, sawangsulna. Nah oke, alhamdulillah sahabat, saya sekarang ini udah di depan masjid, masjid apa ini teh ya, kita lebih ke belakang dulu karena saya tidak melihat. Ini teh yaitu Masjid Miftahul Husna, alhamdulillah, yang mana barangkali Pak Ustadz Riki itu kalau misalkan mengadakan pengawasan ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu di sini sahabat. Nah, dan di sini pun lihat ada apa ya? Ada sendal. Barangkali di sini ada orangnya, tahu siapalah. Nah, kita mudah-mudahan ada aja di sana. Saya mau bertanya. Dan ternyata inilah situasi tempat di Kampung Ciberem itu, ataupun tempat tinggalnya Pak Ustadz Riki yang sering mengajarkan ngaji ibu-ibu ataupun bapak-bapak ke Masjid Al-Ikhlas 1 yang berletakkan di Kampung Baru sahabat. Nah, mudah-mudahan Pak Ustadz Rikinya ntar ada di rumah. Nah, ini ya sahabat. Nah, kita ke sini, dan kita sebelum ke rumah Pak Ustadz Riki, kita ke sini dulu. Oh, nah ternyata itu ada ya sahabat. Siapakah itu? Oh, ini Pak Ustadz Rikinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Punten Pak Ustadz. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha tuh sawan damang? Alhamdulillah Pak Ustadz, damang alhamdulillah. Ya nuju bebersih ya. Nuju naon Pak Ustadz? Nuju bebersih. Oh. Ada pengawasan sakantenan gitu. Oh, mohon. Oh, panginten ieu teh pangawasan teh sok dilaksanakeunana teh siang Pak Ustadz. Mohon sabada asar. Oh, mohon. Sabada asar. Masya Allah, kebenaran sekali Pak Ustadz. Saya datangnya ke sini, tadinya saya mau ke rumah Pak Ustadz dan saya bisa ketemu di sini. Alhamdulillah jodoh barangkali Pak Ustadz ya. Iya. Pinten kitu ya. Oh. Ya, cari. Oh, wias. Pak Ustadz, saya mohon maaf minta waktunya sebentar. Kedatangan saya ke sini, yang pertama saya ingin silaturahmi ke rumah Pak Ustadz dan ke Pak Ustadznya tersebut. Pak Ustadz kan biasa sering mengajarkan rutinan bapak-bapak ataupun ibu-ibu di Kampung Baru ataupun di Masjid Al-Ikhlas 1. Ya, Masya Allah, ternyata perjuangan Pak Ustadz dari sini ke Kampung Baru itu jauh Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah lumayan. Nyari gitu. Nyari. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kebaikan dari orang Kampung Baru. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi alhamdulillah dengan Alhamdulillah. keikhlasan, keridoan dari Pak Ustadz tidak melihat hujan ataupun panas, sering juga datang ke sana. Dikarenakan saya pun pernah ikut juga. Iya. Nah, Pak Ustadz, dan saya pun ada kabar katanya Pak Ustadz itu di kampung sendiri di sini suka mengajarkan anak-anak ngaji juga. Iya. Selain itu pun suka ada pelaksanaan apa namanya itu main hadroh ya? Hadroh. Oh, apa benar Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah. Iya. Nah, maka dari itu Pak Ustadz, kalau ada izin dari Pak Ustadz, kalau dikenankan saya mau silaturahmi ke rumah Pak Ustadz dan Ya, mau silakan. melihat anak-anak dari Pak Ustadz. Ya, Boleh silakan. Pak Ustadz? Boleh, silakan. Ya, duluan lah Pak Ustadz. Oke, sahabat, sekarang kita mau menuju ke rumahnya Pak Ustadz, dan saya pun sangat penasaran sekali kayak gimana keseharian Pak Ustadz di kampung sendirinya ataupun mengajarkan anak-anak ngaji ataupun santri kilatnya itu. Ya udah, silakan Pak Ustadz duluan. Oke, sahabat, kita langsung gaskeun untuk menuju ke rumahnya Pak Ustadz Riki.
Nah, ternyata seperti begini ya sahabat keadaan perkampungan Ciberem ataupun lokasi tempat rumahnya Pak Ustadz Riki. Alhamdulillahirobbil alamin, kalau perkampungannya itu rumahnya itu udah pada permanen kebanyakannya. Namun ada juga yang masih panggung juga. Nah, di manakah rumahnya Pak Ustadz itu? Nah, ternyata rumah dari Pak Ustadz itu ini ya sahabat, Masya Allah. Nah, dan anak-anaknya pun baru datang nih. Aduh, assalamualaikum. Aduh, ada si ibunya. Ibu punten, punten ibu. Ini istri dari Pak Ustadz. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini rumah Pak Ustadz ini. Oh, berjualan juga Pak Ustadz. Iya, biasa ini mah iseng-iseng aja. Iya, mudah-mudahan ya Pak Ustadz berkah. Amin, amin. Ya udah Pak Ustadz ya. Yuk, Mari. ya sahabat, kita langsung gaskeun untuk menuju ke rumahnya Pak Ustadz. Nah, ternyata rumahnya Pak Ustadz itu ini, dan ini juga berdampingan sama tempat untuk mengajar anak-anak ngaji ini. Nah, kita sebelum ke rumah Pak Ustadz, saya mau memperlihatkan ini, yang mana ini ada namanya yaitu Miftahul Hasanah, Kampung Ciberem, Girang, RT 0203 Desa Neglasari, Cikalong Kulon. Masya Allah ya. Oke, kita langsung menuju ke rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya Pak Ustadz. Oke, sahabat AGC Vlog Pedesaan, alhamdulillahirobbil alamin. Dengan senang hati saya ikut bersilaturahmi langsung ke rumahnya Pak Ustadz, yaitu ini sahabat ya. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu sama Pak Ustadz tadi di masjid lagi bebersih. Pak Ustadz katanya lagi menyiapkan untuk pengajian ibu-ibu ataupun bapak-bapak, dan alhamdulillah saya langsung diajak ke rumahnya Pak Ustadz, yaitu ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, hatur nuhun parantos abdi ditampi. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, dan saya tuh kenapa kedatangan ke sini yang tadi ya saya bersilaturahmi, dan saya sangat penasaran Pak Ustadz. Pak Ustadz, setahu saya ke kampung baru itu yaitu Masjid Al-Ikhlas 1, Pak Ustadz itu udah lama sekali. Alhamdulillah. Dan Masya Allah Pak Ustadz 2 tahun Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah ternyata perjuangan Pak Ustadz untuk mengajarkan pengajian ibu-ibu ataupun bapak-bapak di kampung saya, anggaplah itu kampung saya sendiri, yaitu kampung baru Al-Ikhlas 1 yang dibangunkan sama para donaturnya Kang Haji Cepi Usman. Dari sini ke sana itu sangat luar biasa, bisa menempuh waktu 3 kilo ataupun 4 kilo Pak Ustadz. Ya, lebih bisa. Lebih ya, Bisa. kadang lebih dari kampung baru ke sini itu. Dan itulah perjuangan Pak Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Tapi dengan keikhlasan dari Pak Ustadz, saya sangat berterima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan ternyata sahabat, inilah kondisi keadaan rumahnya Pak Ustadz seperti begini. Saya pun baru tahu, mohon maaf Pak Ustadz. Bukan berarti saya menghina Pak Ustadz ataupun gimana Pak Ustadz. Saya baru tahu Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, beliau dengan keadaan seperti begini tapi tidak pandang bulu untuk mengajarkan untuk keagamaan. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya pun Pak Ustadz, alhamdulillah datangnya ke sini. Saya ini mau tahu juga anak didik dari Pak Ustadz. Selain Pak Ustadz mengajarkan untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak, Pak Ustadz pun di sini mengajarkan ngaji juga dan mempunyai santri kilat juga katanya. Iya, alhamdulillah. 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 Itu suka dilaksanakannya setiap sore kah ataupun malam Pak Ustadz kalau pengajian di sini? Kalau pengajian anak-anak iya sebelum asar, sesudah asar juga, ataupun sesudah maghrib. Tapi kebanyakan maghrib. Iya. Oh iya. Subuh juga suka ada, yang gede juga sorogan. Oh jadi udah ke kitab juga. Oh berarti itu Pak Ustadz mengajarkan kitab juga di sini. Kitab juga, kitab kuning. Ya. Tabarakallah. Berarti di sini ada juga pesantren buat
ngobong gitu Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ada juga. Ada juga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Pak Ustadz, selain mengajarkan untuk kitab, Pak Ustadz mengajarkan apa aja ke anak-anak didik Pak Ustadz di sini? Ya alhamdulillah. Kori juga. Oh, Kori Mengajarkan. Alhamdulillah. Itu teh Kori cowok ataupun putri? Cowok cewek. Oh, cowok cewek juga. Sama. Nah, dari situ masih ada. Alhamdulillah suka belajar hadro kalau zaman sekarang. Oh, hadro. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak dari Pak Ustadz? Iya. Ini yang keberapa Pak Ustadz? Ini yang ketiga ini. Masya Allah, gantengnya hampir sama bapaknya yaitu Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Bisa aja. Kang Agus. Alhamdulillah, sahabat, saya bisa berbincang sedikit. Nah, maka dari itu saya ingin tahu juga. Katanya Pak Ustadz suka mengajarkan hadrohnya itu di sore-sore kayak begini. Nah, maka dari itu saya sekarang mau tahu kayak gimana anak-anak didik dari Pak Ustadz. Mau korinya ataupun kuronya ataupun hadrohnya, saya ntar Pak Ustadz mau minta izin, mau tahu Pak Ustadz. Boleh? Siap, boleh. Alhamdulillah. Insya Allah. Pokoknya buat sahabat semua ataupun buat para donatur semua, kita lihat, kita saksikan, dikarenakan katanya Pak Ustadz banyak sekali pelajaran dari Pak Ustadz untuk anak didiknya ataupun anak santri kilat di tempat Pak Ustadz ini. Sebelum ke sana Pak Ustadz, Iya. saya mau minta izin, saya mau menyepil melihat rumah Pak Ustadz ini. Boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan. Alhamdulillah, saya udah ada Tapi izin. maaf ya, Apa? gini ya. Ya, nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sesudah saya bersilaturahmi ke sini ada keajaiban. Amin. Dari izinnya Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Amin Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya buat Pak Ustadz. Saya mau menyepil ke sekelilingnya rumah Pak Ustadz sebelum melihat anak didik dari Pak Ustadz. Lihat sampai tuntas ya sahabat. Izin dari Pak Ustadz Riki, yang mana ternyata Pak Ustadz Riki itu seperti ini, lihat ya. Di rumahnya itu berjualan makanan ataupun sirup-sirup buat anak jajanan anak-anak kecil sahabat. Dan lihat ini kondisi keadaan rumahnya Pak Ustadz itu seperti ini. Dan ini lihat aja, ini juga udah ditempel sama itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan atapan ataupun langit-langit rumah Pak Ustadz pun ini udah bergelombang kayak begini. Masya Allah, tabarakallah. Hanya ini yang bisa dilihatkan, ternyata selain tetangga-tetangga dari Pak Ustadz yang rumahnya udah pada permanen, Pak Ustadz masih kayak begini. Mudah-mudahan ada rezekinya buat Pak Ustadz Riki yang mana suka mengajarkan anak didiknya ataupun mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk pengajian di kampungnya sendiri dan di luaran kampung pun ya. Masya Allah. Dan kita lihat ini keadaan rumah Pak Ustadz Riki ini sangat miris sekali ataupun mengkhawatirkan sekali. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu mohon maaf saya tidak bisa untuk masuk ke sana dikarenakan itu tempat khusus Pak Ustadz Riki untuk penyimpanan Al-Quran, kitab ya. Masya Allah, lihat aja itu kitabnya dan Al-Qurannya pun itu sangat numpuk sekali. Barangkali inilah guru yang sangat ikhlas dan ridholillahi ta'ala untuk mengajarkan ilmu agama ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sangat mirisnya melihat keadaan rumah Pak Ustadz Riki ini seperti begini ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada rezekinya dan mudah-mudahan ada ataupun banyak para donatur yang terketuk hatinya untuk membantu keluarganya Pak Ustadz Riki ini ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Oke sahabat, saya pun tidak bisa lama-lama, kita dikarenakan saya penasaran, saya mau langsung melihat kayak gimana Pak Ustadz Riki mendidik anak-anak ngaji di kampung ini. Nah oke, sahabat, saya sekarang mau langsung ke sini masuk ke tempat untuk mengajarkan Pak Ustadz Riki mengaji anak-anak didiknya ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan lihat ternyata alhamdulillah anak-anak didik dari Pak Ustadz Riki udah siap untuk melaksanakan mengaji di sore hari ini ya. Masya Allah. Pak Ustadz, ini sekarang
mohon maaf nih ya. Iya. Ini sekarang anak-anak didik dari Pak Ustadz ini mau belajar ngaji seperti biasa ataupun mau belajar apa nih Pak Ustadz? Ini belajar Qori. Oh, mau belajar Qori. Masya Allah. Nah, sahabat, saya sangat penasaran. Kita saksikan terus dan kita lihat kayak gimana anak didik dari Pak Ustadz Riki tersebut. 1, 2, 3. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Yuk, Dimas. 3, Dimas. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. 1, 2, 3. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sahabat AGC Vlog Pedesaan, alhamdulillah saya udah menyaksikan ataupun mendengar lantunan-lantunan Al-Quran yang barusan Pak Ustadz Riki ajarkan untuk anak didiknya. Dan Masya Allah, anak didiknya yang sangat luar biasa, dan tentunya itu pun berkat dari Pak Ustadz Riki tersebut. Kita doakan buat Pak Ustadz Riki yang mana beliau mengajarkan ngaji untuk anak-anak sekitaran Kampung Ciberem ini, semoga beliau sehat selalu, panjang umurnya, dipermudahkan rezekinya, tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan tidak lupa kita doakan juga buat anak-anak yang cantik-cantik ataupun ganteng-ganteng ini, sahabat, semoga beliau menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tur membakti kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih atas bimbingan buat anak-anak tersebut di sini. Dan mohon maaf Pak Ustadz, saya mengganggu kedatangan ke sini dilainkan, tidak ada lain selain saya ingin tahu dan sangat penasaran ternyata seperti inilah keadaan rumah Pak Ustadz Riki dan keadaan Pak Ustadz Riki sekarang mengajar ngaji di Kampung Ciberem ini. Nah Pak Ustadz, saya mau bertanya ke Pak Ustadz, ini apakah sengaja Pak Ustadz sekarang di madrasah ini? Iya. Di madrasah ini tidak dikasih karpet ataupun gimana ini teh Pak Ustadz? Ya seadanya, Abi. Oh, apakah tidak ada? Tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ternyata sahabat, Pak Ustadz bukan berarti tidak mau mempunyai nih karpet ataupun mengadakan karpet untuk duduk anak-anak di sini, dilainkan katanya tidak ada karpetnya. Namun ini alhamdulillah sering juga dibersihkan sama santri-santri kilat Pak Ustadz. Tapi mudah-mudahan kita doakan semoga Pak Ustadz ataupun madrasahnya ini ada buat membelikan karpet untuk madrasah apa ini teh? Amin. Miftahul Hasanah. Madrasah Miftahul Hasanah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah sekarang Pak Ustadz, selain ini mau mengajar apa lagi Pak Ustadz? Ya, sesudah ngaji Qori ini melantunkan ayat Al-Quran, sesudahnya suka belajar hadroh. Hadroh. Iya. Nah saya yang sangat penasarannya Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz di sini ada keinginan ingin mempunyai hadroh. Iya. Apakah benar itu hadroh itu yang sekarang Pak Ustadz punya itu
pinjam dari orang Pak Ustadz? Iya, pinjam dari teman juga Pak Ustadz. Yang Oh, sebelah. Masya Allah. Tapi ini anak-anak ini rajin, ingin sekali mempunyai. Ya, emangnya semangat, selalu semangat. Ya, pengen punya hadroh. Oh iya iya. Tapi ada gak itu yang punya orang ataupun teman Pak Ustadz di sini? Ada, bisa pinjam dulu. Bisa pinjam dulu. Iya, bisa pinjam lah. Nah, saya Iya. soalnya penasarannya itu, saya mau melihat kayak gimana apa menggunakannya di sini anak-anak didik dari Pak Ustadz. Tapi ini harus ngambil dulu, pinjam dulu Pak Ustadz. Iya, harus pinjam dulu. Aduh, Iya. bisa gak kira-kira Pak Ustadz? Iya. Jauh gak? Ya insya Allah bisa. Ya maksudnya Pak Ustadz kalau misalkan jauh mah nggak apa-apa. Kalau tapi nggak apa-apa ya. bisa. Nah, bisa. sahabat, inilah perjuangan Pak Ustadz. Pak Ustadz mau mengabulkan anak-anak didiknya dikarenakan semangatnya untuk mempelajari hadroh, dan itu pun hadrohnya pinjam dari teman Pak Ustadz juga. Tapi ini sekarang saya sangat penasaran ataupun penonton penasaran juga, kita lihat sejauh mana pelajaran hadrohnya anak didik dari Pak Ustadz. Pokoknya saksikan terus ya sahabat. Nah oke ya sahabat semua, alhamdulillah barusan Pak Ustadz ataupun anak didiknya disuruh Pak Ustadz ngambil, dan itu teh sangat luar biasa jauh. Barusan pun saya nunggu dulu, ya lumayan. Itu teh di mana ngambilnya Pak Ustadz? Ngambilnya di Paliwetan. Di Paliwetan. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz ya, perjuangan. Mudah-mudahan anak didik yang semangat, anak didik Pak Ustadz ini kelak ataupun kapan aja kalau rezeki tidak tahu Pak Ustadz, Iya. mudah-mudahan punya sendiri Pak Ustadz. Iya, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Barusan saya udah mendengarkan dari yang pertama, saya ketemu Pak Ustadz di masjid lagi beres-beres ataupun bersih-bersih untuk menyiapkan pengajian bapak-bapak ataupun ibu-ibu, dan saya pun udah bisa memperlihatkan juga yang mana tempat persinggahan ataupun beristirahat, merasakan capek ataupun lelah, yaitu di rumahnya Pak Ustadz. Ternyata seperti begitu. Mohon maaf sahabat, kita doakan aja semoga Pak Ustadz Riki ada milik ataupun rezekinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dari situ pun saya bisa mendengarkan ataupun melihat anak didik dari Pak Ustadz Riki yang begitu Masya Allah tuntunan ayat suci Al-Quran, dan tentunya dari situ pun melihat juga belajar hadroh. Masya Allah tabarakallah. Saya sangat terharu ataupun terketuk hati, saya sangat sedih sekali mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari situ langsung pelaksanaan hadroh, dan ada juga sholawatnya juga ya.
Masya Allah, tabarakallah. Dan itu pun alat hadrohnya pun itu pinjam Iya, pinjam dari teman sebenarnya seperguruan barangkali ya, seperguruan dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan sekarang anak didik dari Pak Ustadz ini yang sangat luar biasa, ingin sekali punya sendiri, dan udah terlihat juga barusan udah dilaksanakan, Masya Allah sangat luar biasa. Mudah-mudahan terkabulkan keinginannya. Amin. Mempunyai hadroh ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan Pak Ustadz dengan keinginan anak-anak didik dari Pak Ustadz dan Pak Ustadz tersebut mudah-mudahan terkabulkan. Amin. Dan pokoknya buat neng-neng semua ataupun AAA ataupun ujang di sini semua berdoa aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga cita-cita yang mana ini cita-cita yang sangat mulia, mudah-mudahan terkabulkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pokoknya buat Pak Ustadz semangat terus, sehat selalu, panjang umurnya, dan Amin. teruslah berjuang untuk menyalurkan pendidikan agama Islam ini ya. Semoga jadi anak-anak yang soleh-solehan. Iya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hirobbil alamin. Buat sahabat semua ataupun buat para donatur, yuk mari kita berlomba-lomba untuk membantu orang-orang yang perlu kita bantu, ataupun untuk membantu untuk kebaikan. Seperti contoh sekarang, insya Allah kebaikan ataupun menyisikan hartanya mau berapapun itu, insya Allah itu bakal menjadi ladang pahala untuk kelak kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan maka dari itu, apabila saya Pak Ustadz dengan datangnya ke sini, saya banyak tingkah laku yang tidak sopan, mohon maaf Ya, Pak Ustadz. sama-sama. Dan semuanya buat anak-anak di sini, mohon maaf. Oke sahabat, sekian dari saya. Saya tidak bisa panjang lebar ataupun tidak bisa lama-lama, tapi insya Allah di lain waktu pun saya bakal ikut lagi bersilaturahmi seperti gimana Pak Ustadz mengajarkan ngaji untuk anak-anak di sini, untuk di waktu malam, waktu malamnya insya Allah. Dan saya pun mau melihat aktivitas Pak Ustadz untuk mengajarkan pengawasan ibu-ibu ataupun bapak-bapak di perkampungan ini sampai ke perkampungan luar kampung Pak Ustadz ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang enak didengarnya, ataupun tingkah laku saya yang kurang sopan ataupun tidak mengenakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih berada di Kampung Ciberem, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.